berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebelum kita memulai CGM, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti Kasa berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan atas hari ini kami akan memulai CGM kami. Tuhan berilah kami hati dan telinga yang terbuka seperti seorang murid, sehingga perkataanmu dapat masuk ke dalam setiap kami. Tuhan Yesus, jagalah kami Tuhan. Nah adik-adik, ada pengumuman nih bahwa di dalam 2 minggu sekali kita akan mengadakan CGM melalui via Zoom. Nah adik-adik nanti akan di-share linknya dan juga pendaftarannya bagaimana untuk mengikuti CGM di via Zoom. Nah kita sudah sampai di dalam sesi yang kedua. Yang sesi pertama kita membahas karakter yang dipunyai oleh Bapak Abraham. Bagaimana Abraham ini adalah seorang yang takut dan taat kepada firman Tuhan. Kita harus menjadi anak yang takut dan taat kepada firman Tuhan ya adik-adik. Nah yang kedua kita membahas tentang Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan bahwa kota Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah tapi Yunus ini diajarkan oleh Tuhan tentang murah hati. Bagaimana dia harus mengasihi kepada sesama manusia adik-adik. Nah kami tunggu ya di dalam sesi yang ketiga. Bagaimana kita bersidang bersama-sama, memuji Tuhan, bermain bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita dapat melihat satu sama lain. Kita dapat melepas kangen kita kepada teman-teman yang lain. Oke. Halo adik-adik, selamat datang di CGM minggu ini. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke dalam firman, kita akan berkidung bersama ya. Ikutin Kak Erina dan Kak Yustati, oke? Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh sama-sama Tuhan Yesus memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mulai CGM kami. Tuhan Yesus, Tuhan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap diri kami Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar Tuhan. Berikan juga kami hati yang taat terhadap setiap perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta pada Tuhan. Amen. Amen. Puji Tuhan adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan mendengarkan cerita minggu lalu yang bercerita tentang seseorang yang bernama Ami.
Nah, adik-adik, dalam cerita minggu lalu kita melihat Ami memberitakan tentang Allah yang mengasihi semua orang. Allah tidak pilih kasih adik-adik. Ami juga tidak menganggap dirinya dari golongan yang lebih tinggi karena dia dari orang Inggris, keturunan Irlandia. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya adik-adik? Nah, adik-adik, ketika itu adik-adik anak-anak dari keluarga miskin, bahkan anak-anak yatim piatu adik-adik datang ke rumah Ami adik-adik. Mereka mulai berdatangan ke rumah Ami sehingga jumlah mereka semakin banyak adik-adik. Nah, adik-adik tidak mudah untuk merawat begitu banyak anak ini adik-adik. Tetapi puji Tuhan adik-adik, Tuhan menyediakan orang-orang yang membantu Ami dalam mengasuh, menyediakan makanan, juga masih banyak lagi untuk anak-anak tersebut adik-adik. Nah, waktu itu adik-adik, bila ada anak-anak yang sakit, pasti semua anak-anak tersebut akan terjangkit adik-adik. Bahkan ada dari mereka yang sampai meninggal adik-adik. Nah, adik-adik mendengar hal ini, hati Ami sangat sedih adik-adik. Nah, akhirnya ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyediakan rumah sakit untuk merawat anak-anak ini. Nah, Tuhan mendengarkan doa Ami ini adik-adik. Tuhan menyediakan rumah sakit melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan dan pekerjaan Injilnya adik-adik. Nah, adik-adik, tambah lama nih jumlah anak-anak yang datang ke rumah yatim piatu itu tambah banyak sehingga gedung gereja tempat anak-anak itu biasanya beribadah menjadi terlalu sempit. Hamba Tuhan yang melayani di situ pun berkata bahwa gedung itu tidak cukup menampung semua anak-anak itu. Nah, adik-adik, akhirnya Ami kembali berdoa agar Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang mengasihi Tuhan agar mempersembahkan harta untuk pembangunan gedung baru yang lebih besar agar anak-anak itu bisa beribadah. Nah, Tuhan kembali mengabulkan doa Ami adik-adik. Nah, adik-adik, gedung itu pun bertambah luas dan bertambah besar untuk menampung lebih banyak anak-anak. Nah, gerbang masuk ke dalam rumah yatim piatu itu dinamai pujian dan keselamatan. Nah, adik-adik, Ami selalu berkata bahwa bila Tuhan yang menghendaki, maka Dia pasti menyediakan dengan caranya adik-adik. Tuh, untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita perlu berdoa adik-adik. Nah, adik-adik, suatu hari ini adik-adik, Ami pernah diajukan ke pengadilan karena ia dituduh telah mengambil anak-anak dari kerabat yang mengajukan dia ke pengadilan adik-adik. Ia dituntut hukuman 7 tahun penjara. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan oleh Ami adik-adik? Nah, adik-adik, seperti biasanya Ami selalu berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi apapun. Ia selalu meminta pertolongan kepada Tuhan melalui berdoa adik-adik. Nah, akhirnya Ami dibebaskan dari tuntutan 7 tahun penjara tersebut. Nah, adik-adik, penghidupan Ami yang menyerutkan tersebut menarik perhatian Rats. Nah, adik-adik, Rats ini adalah kepala pemimpin perampok adik-adik. Nah, adik-adik, suatu hari ini Rats ini datang kepada Ami. Ia bertanya kepada Ami, mengapa Ami begitu mengasihi orang-orang miskin? Mengapa Ami begitu mengasihi anak-anak yatim adik-adik? Nah, adik-adik, Ami menceritakan tentang Allah yang mengasihi semua orang. Tidak peduli engkau kaya, miskin, pandai, bodoh, tinggi atau rendah kastanya, Allah mengasihi kita semua adik-adik, termasuk Ras tadi adik-adik. Nah, adik-adik, Ras sangat terjamah dengan kasih Allah melalui perkataan Ami ini. Nah, sehingga ia akhirnya menerima Tuhan menjadi juru selamatnya. Nah, adik-adik, sejak percaya Tuhan, Ras menjadi berhenti merampok dan Tuhan menyediakan pekerjaan baginya agar dia bisa hidup bukan dari kejahatan adik-adik. Nah, tidak sampai di situ saja, banyak orang desa yang mengenal Ras ini percaya Tuhan oleh pemberitaan Injil Ras dan perubahan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, suatu hari ini adik-adik, ketika Ami sedang mengawasi bangunan baru untuk menampung anak-anak di dekat gunung, Ami jatuh karena kurang hati-hati. Nah, ada tulang kakinya yang patah adik-adik. Nah, dokter mengira bahwa Ami akan sembuh dan dapat berjalan kembali. Tetapi hingga akhir hidupnya nih adik-adik, Ami tidak dapat berjalan kembali. Nah, adik-adik, mengapa kok Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada Ami adik-adik? Nah, adik-adik, Tuhan mengizinkan hal ini agar Ami memiliki banyak waktu untuk menuliskan apa yang telah Tuhan kepadanya melalui buku-buku yang ditulis oleh Ami adik-adik. Nah, adik-adik, Dokter Nancy Robin adalah dokter yang merawat Ami, memberikan kesaksian tentang Ami bahwa Ami ini tidak pernah mengeluh atas kondisinya, meskipun kadang dia sulit makan, bahkan kadang sulit untuk tidur adik-adik. Nah, adik-adik, pada bulan Januari di usianya yang ke-83 tahun, Ami meninggal dengan tenang tanpa memperlihatkan kesakitan. Nah, orang-orang di desa itu tempat
Ami tinggal adik-adik, mereka sangat kehilangan Ami. Dia begitu peduli terhadap orang-orang tersebut. Nah, semua orang di kota itu, di desa itu mengenal Ami adik-adik. Nah, adik-adik, kerja keras Ami dalam memperhatikan orang-orang miskin, anak-anak yatim, tidak saja mendapat penghormatan dari mereka yang telah ditolong oleh Ami, tetapi juga dihormati oleh Ratu Inggris. Nah, bahkan nih Ratu Inggris memberikan medali penghargaan kepada Ami. Tetapi Ami mengatakan bahwa semua orang yang melayani itu sama dengan dia yang juga mendapatkan penghormatan. Ami tidak sombong. Dia menganggap banyak orang yang bekerja sama dengan dia juga terhormat. Nah, apalagi Tuhan adik-adik, Tuhan pasti sangat menghormati apa yang telah dikerjakan oleh Ami ini untuk meluaskan Injil kerajaan Allah. Nah, adik-adik, karena itu adik-adik, firman Tuhan juga berkata bahwa sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Nah, adik-adik, puji Tuhan adik-adik, kakak cerita sampai di sini. Nah, nanti ada Kak Tony yang akan bercerita apa sih yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah mendengar cerita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, nah tadi kan sudah mendengarkan cerita dari Kak Kanal. Nah adik-adik, apa sih yang perlu kita pelajari dari tokoh Ami ini? Nah adik-adik, kita perlu memiliki karakter yang umum. Orang yang memiliki karakter umum adalah orang yang mau memperhatikan keperluan orang lain. Seperti Ami yang merawat anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua mereka. Nah adik-adik, di rumah kita hari ini kita bisa belajar dalam hidup kita bagaimana kita juga perlu membicarakan perkataan Tuhan kepada orang lain. Kita perlu membicarakan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Nah, dan ketiga adalah kita juga perlu memiliki poin doa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik seperti Ami tadi kan, bagaimana meskipun dalam kondisi yang tidak mengenakan, Ami tetap berdoa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga perlu demikian. Kita sama-sama menjadi orang yang mau datang sama Tuhan melalui berdoa. Nah adik-adik, Kak Tony mengajak adik-adik membaca ayat hafalannya untuk minggu depan. Terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1. Di sini dikatakan dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah adik-adik, sebagai penutup, Kak Tony mengajak adik-adik berdoa ya. Kita bersama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang memiliki karakter umum seperti Ami. Dan biarlah anak-anaknya Tuhan perlu memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kami juga berdoa di hadapan-Mu. Tuhan Yesus terima kasih.